Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa pada hari Minggu Paskah, dua orang murid Yesus sedang berjalan menuju sebuah kampung bernama Emmaus, kira-kira 10 kilometer dari Yerusalem. Mereka mempercakapkan segala peristiwa yang telah terjadi. Sementara mereka bercakap-cakap sambil bertukar pikiran, Yesus menghampiri mereka dan turut berjalan. Tetapi mereka itu tidak mengenalnya. Yesus bertanya, "Apa yang saudara persoalkan sambil berjalan ini sehingga sedih hati?" Mereka berhenti dengan heran. Kleofas, seorang dari mereka, balik bertanya, "Apakah saudara satu-satunya orang pendatang di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di sana akhir-akhir ini?" Yesus bertanya, "Kejadian apa?" Jawab mereka, "Tentang Yesus dari Nazaret. Dia seorang nabi yang berkuasa dengan perkataan dan perbuatan di hadapan Allah dan seluruh rakyat. Tetapi para imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati di salib. Padahal kami berharap bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Akan tetapi sekarang sudah 3 hari setelah kejadian itu, lagi pula ada beberapa wanita dari kalangan kami telah membawa berita yang sangat mengejutkan. Pagi-pagi mereka pergi ke makam, tetapi tidak menemukan jenazah Yesus. Setelah kembali, mereka malah mengatakan telah melihat malaikat-malaikat yang berkata, Yesus hidup. Kemudian beberapa teman kami juga pergi ke makam itu, dan yang mereka lihat memang sesuai dengan cerita wanita-wanita tadi. Tetapi Yesus tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Saudara-saudara belum juga mengerti, lagi pula lamban hati, sehingga tidak percaya akan semua sabda nabi-nabi. Bukankah Al-Masih harus menderita semuanya itu untuk mencapai kemuliaannya?" Dan Yesus menerangkan kepada mereka segala sesuatu yang ditulis dalam kitab suci mengenai dirinya, mulai dari kitab Musa sampai dengan semua kitab para nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung tujuannya dan Yesus pura-pura mau berjalan terus. Tetapi kedua murid mendesak, katanya, "Mari saudara, tinggal bersama kami. Karena hari sudah senja dan matahari hampir terbenam." Maka masuklah Yesus dan tinggal bersama mereka. Lalu terjadilah tengah makan, Yesus mengambil roti dan mengucap doa syukur. Dan ketika dibagi-baginya roti itu dan diberikan kepada mereka, terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Yesus. Tetapi ia hilang dari pandangan mereka. Kata mereka, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di jalan dan menjelaskan arti kitab suci?" Segera mereka kembali ke Yerusalem dan berjumpa dengan ke-11 rasul beserta beberapa orang lain yang berkata, "Tuhan sungguh sudah bangkit.
ia memperlihatkan diri kepada Simon. Kemudian kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus ketika ia membagi-bagi roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada sepasang pria dan wanita yang sudah lama menjalin hubungan LDR, long distance relationship. Artinya ya saling mengenal tetapi jarak jauh saja. Selama ini hanya kontak-kontakan lewat Facebook, lewat WA dan media sosial yang lain. Lalu mereka ini sepakat untuk kopi darat, bertemu di salah satu tempat. Katakanlah sepasang sejoli ini namanya Wati dan Wato. Wati dan Wato. Setelah mereka berjumpa di sebuah kafe, rupanya Wati dan Wato ini agak kikuk juga karena baru jumpa sekarang ini. Ternyata Wati jauh lebih cantik daripada yang dia sangka. Demikian juga Wati, ternyata Wato juga lebih ganteng daripada yang dia sangka selama ini. Nah, karena mereka canggung, akhirnya mereka berdua tetapi tidak saling berbicara. Mereka saling diam saja. Akhirnya si Wato pun WA sama Wati. Wati, gimana kabarmu? Si Wati WA kembali sama Wato. Kabarku baik. Kita bisa jumpa ya? Wati jawab lagi, iya, senang sekali bisa jumpa. Jadi mereka WA-an padahal mereka ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, terkadang kita juga seperti itu. Banyak yang terjadi di masyarakat kita, orang berkumpul bersama-sama tetapi sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Sampai tidak tahu, tidak ingat sebelah kanan, sebelah kirinya ada yang butuh sapaan. Kadang ada yang lucu, lihat sebentar, terus lihat HP-nya. Sehingga tidak tahu persis apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Dalam bacaan Injil Minggu Paskah yang ketiga ini, kita membaca bacaan kisah tentang dua murid yang kecewa dengan Yesus dan mengadakan perjalanan pulang ke rumah mereka di kampung Emmaus. Bacaan Injil ini kalau kita cermati, kita baca juga dalam perayaan malam Paskah pada sore harinya. Minggu sore Paskah. Dalam perayaan Ekaristi Minggu sore Paskah itu dibaca juga kisah tentang Emmaus ini. Dua orang murid dari Emmaus yang salah satunya bernama Kleofas ini sama-sama bercerita. Mereka saling berbagi cerita dengan sedihnya tentang Yesus Kristus. Dalam perjalanan mereka pulang ke rumah di Emmaus, Yesus kemudian datang, mengajak ngobrol juga dengan mereka. Yesus bertanya, apa yang kamu perbincangkan selama di perjalanan ini? Kenapa kamu kelihatan sedih sekali? Kleopas melihat Yesus, lalu dia berkata, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem ini? Yesus pura-pura enggak tahu, emang apa yang terjadi? Yang terjadi tentang Yesus dari Nazaret, padahal yang diajak omong itu adalah Yesus sendiri. Dan seringkali juga yang terjadi dalam hidup kita pun juga demikian. Kita bercerita tentang sesuatu kepada orang lain, padahal orang yang kita ajak cerita itu jauh lebih tahu apa yang kita ceritakan daripada yang kita ceritakan. Nah, kedua orang dari Emmaus ini bercerita ke sana kemari, bahasa Jawanya ngalor ngidul tentang Yesus Kristus.
Padahal Yesus Kristus jauh lebih tahu daripada apa yang mereka ceritakan. Maka kemudian Yesus menegur mereka, "Hei kamu orang bodoh. Hei kamu orang yang lamban, orang yang tolol. Tidak tahukah kamu akan apa yang harus terjadi tentang Yesus dari Nazaret itu?" Lalu Yesus menceritakan seluruh peristiwa yang terjadi tentang dirinya dan nubuat-nubuat yang akan dialami oleh Yesus sejak kitab Musa dan kitab para nabi yang lain. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, akhirnya kedua murid dari Emmaus ini mengenali kembali Yesus. Setelah Yesus mengajak mereka makan bersama dan Yesus memecah-mecahkan roti itu lalu memberikannya kepada kedua murid itu, mata mereka menjadi terbuka. Kedua murid Yesus dalam perjalanan pulang menuju ke Emmaus ini dalam keadaan sedih. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus hadir di tengah-tengah mereka karena mereka sibuk dengan pikirannya sendiri, dengan dirinya sendiri. Nah, dalam hidup kita pun kita sering mengalami seperti apa yang dialami oleh kedua murid ini. Kita karena terlalu sibuk dengan diri kita, dengan kesedihan kita, dengan permasalahan-permasalahan kita, dengan kesulitan-kesulitan kita, sampai kita kurang menyadari bahwa Yesus tetap hadir bersama kita, menyertai kita dalam perjalanan itu. Ia senantiasa hadir dalam setiap peristiwa hidup kita. Namun kita kurang sadar akan hal itu. Maka tadi dalam doa pembukaan kita berdoa demikian. Yesus, Engkau yang telah bangkit, maka kami mohon dengan rendah hati, bukalah mata kami terhadap Dia yang mendampingi hidup kami. Kadang kita tertutup hati kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu senantiasa mendampingi kita. Bukalah telinga kami terhadap Dia yang berbicara dengan kami dalam Injil-Nya. Kita seringkali menutup telinga kita terhadap sabda-sabda Tuhan dalam Injil. Kita dengar, tapi itu tidak kita resapi. Karena itu dalam kalimat selanjutnya menjadi kalimat penutup dari doa pembukaan itu, maka bukalah hati kami agar kami dapat mengimani dan mengamalkan isi kitab suci sebaik-baiknya. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar apa yang menjadi isi dari doa pembukaan ini sungguh-sungguh dapat kita hayati dalam hidup kita, dan kita sungguh-sungguh dapat menyadari bahwa Yesus sungguh-sungguh hadir di dalam setiap peristiwa hidup kita. Justru ketika kita mengalami banyak kesulitan, banyak tantangan dan masalah dalam hidup, Yesus datang menyertai perjalanan kita. Maka mari kita serahkan juga seluruh peristiwa yang kita hadapi, kecemasan, kebahagiaan, duka, penderitaan, dan apapun yang kita hadapi bersama dengan Tuhan. Karena hanya melalui Tuhan saja kita menemukan jalan keselamatan.